yang berjudul Yevadu. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini disutradarai oleh Pamshi Paidivali dan dibintangi oleh dua aktor kawakan yang sedang naik daun, yaitu Ram Charan dan Alu Arjun. Film ini mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang pemuda kepada sekelompok mafia yang kejam yang telah membunuh teman wanitanya dan ingin menguasai daerah orang-orang miskin. Namun uniknya, ternyata pemuda ini menjalani operasi pemindahan wajah yang membuat sebagian musuh tidak mengenalinya. Penasaran kan bagaimana kisahnya? Hayu kita tonton aja langsung. Ini dia alur ceritanya. Di awal cerita dikisahkan sekelompok orang yang datang ke sebuah rumah untuk mencari seorang gadis. Orang-orang ini ternyata adalah suruhan Veru, seorang ketua geng mafia yang sangat kejam. Veru ingin memiliki seorang gadis yang bernama Devti. Pada saat mereka datang, orang tua Devti menyembunyikannya, dan mereka berbohong kalau mereka sudah 3 hari tidak mengetahui keberadaan anaknya di mana. Para penjahat itu pun mengancam kedua orang tua Devti untuk segera menyerahkan Devti kepada Peru. Dan setelah itu mereka pun pergi meninggalkan rumah itu. Setelah para penjahat itu pergi, orang tua Devti mendatangi rumah sebelah tempat mereka menyembunyikan putri kesayangannya itu. Pada saat itu ayah Devti menyuruh Devti pergi bersama kekasihnya untuk menyelamatkannya dari incaran Peru yang sangat jahat. Akhirnya Devti menemui pacarnya. Dia adalah Satya. Setelah Devti menjelaskan semuanya, Satya pun marah dan ia berniat menemui Veru. Namun beruntung, Devti berhasil menahannya. Pada keesokan harinya ketika Devti dan Satya sedang bersama, Veru datang bersama rombongannya. Saat itu Satya akan melawan, namun Devti lagi-lagi menahannya. Dan pada saat anak buah Veru akan menangkap mereka berdua, Devti dan Satya segera berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka berdua akhirnya dikejar hingga mereka pun menemukan jalan yang buntu. Di saat Satya melawan para penjahat itu, Devti dibawa kabur. Namun beruntung, Satya masih bisa menemukannya dan ia langsung menghajar para preman itu. Devti pun ketakutan akan kehilangan Satya jika Satya terus melawan para penjahat itu. Dan ia meminta Satya untuk membawanya pergi ke tempat yang sangat jauh. Pada malam harinya mereka pun pergi. Namun sayang kepergian mereka diketahui oleh mata-mata Veru dan langsung melaporkan kepada bosnya yang kebetulan Veru saat itu sedang ada di rumah Devti. Mengetahui hal itu Veru langsung murka. Dan ia langsung membunuh kedua orang tua Devti dengan sangat kejam. Di tengah perjalanan pelarian Devti dan Satya, bis yang mereka tumpangi dihadang oleh sekelompok penjahat suruhan Veru. Ketiga antek-antek Veru masuk ke dalam bis untuk mencari Satya dan Devti. Dan di saat mereka menemukannya, Satya langsung melawan. Perkelahian di dalam bis pun terjadi. Pada awalnya, Satya berhasil mengalahkan mereka. Namun pada saat itu tiba-tiba Devti memanggil Satya dan ternyata Devti sudah tertangkap oleh salah satu anak buah Veru. Saat itu Satya sempat memohon, namun penjahat itu dengan kejam langsung menggorok leher Devti hingga mengakibatkan Devti terjatuh dan meninggal. Satya yang lemah pun tak luput dari kekejaman mereka. Satya ditikam beberapa kali oleh kedua anak buah Veru hingga mengakibatkan Satya juga meninggal di hadapan Devti. Dan mereka juga membakar bisnya. Pada keesokan harinya, polisi dan petugas medis mengevakuasi para korban. Namun ketika akan membawa Satya, petugas medis mengetahui kalau Satya masih hidup dan mereka pun segera membawa Satya ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, semua dokter tercengang melihat kondisi wajah Satya yang terbakar sebelah. Dan mereka pun segera memanggil dokter senior yang bernama Dokter Sailaja. Dokter itu langsung memeriksa kondisi Satya.
Satya yang mengalami luka bakar hampir 70% susah untuk diselamatkan oleh para dokter. Namun dokter Sailaja memiliki keyakinan jika Satya ingin hidup dan ia akan selamat. Dokter Sailaja pun segera melakukan operasi transplantasi wajah untuk Satya. Setelah 10 bulan kemudian, Satya terbangun dari komanya dan ia pun langsung mengamuk. Satya teringat akan Devti. Dokter Sailaja dan para perawat pun mencoba menenangkannya. Dokter Sailaja meminta Satya untuk tenang, dan kemudian ia menyuruh seorang suster untuk membuka perban yang menutupi wajahnya. Perlahan-lahan perban itu dibuka, dan setelah semua perban dilepaskan, Satya melihat wajahnya telah berubah menjadi wajah orang lain. Ia pun terlihat kaget dan sangat kesal. Dokter Sailaja menjelaskan bahwa ini bukan operasi biasa. Dokter Sailaja meminta Satya bersabar untuk memahami apa yang telah terjadi. Pada keesokan harinya ketika seorang suster masuk ke ruangan Satya, ia kaget ternyata Satya sudah tidak ada di kamarnya. Dokter Sailaja pun panik dan ia meminta semua orang untuk mencarinya. Satya pergi meninggalkan rumah sakit. Di pikirannya selalu teringat akan Devti. Banyak sekali kenangan yang Satya lalui bersama kekasihnya itu. Satya pun mulai beraksi. Dia mulai mencari dan mengintai orang-orang yang membunuh Devti. Satya merencanakan pembalasan dendam untuk membunuh mereka. Satya kembali ke rumahnya yang dulu. Sesampainya di rumahnya, ia mendapati seseorang yang menempati rumahnya. Dan orang itu berniat menjual rumah itu kepada orang lain. Paman itu tidak mengenali Satya. Dan Satya pun memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Ram, temannya Satya. Paman itu akhirnya mengizinkan Satya masuk. Setelah Satya masuk ke dalam kamarnya, ia melihat foto kenangannya bersama Devti. Dan Satya pun mulai membongkar isi tasnya yang dipenuhi dengan foto. Kemudian Satya mulai memasang foto para target yang akan ia bunuh. Target yang pertama yang akan ia bunuh adalah Deva, orang yang menggorok leher Devti. Suatu hari ketika Satya menemukan tempat di mana Deva berada, ia langsung akan membunuhnya. Namun tiba-tiba seorang perempuan datang. Ia bernama Sruti. Perempuan itu meminta tolong kepada Satya untuk melindunginya dari kejaran Deva. Ternyata Deva sedang mengejar Sruti. Kemudian Satya pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Deva. Dan ia pun pergi membawa Sruti. Setelah sampai di tempat yang aman, Sruti menjelaskan kalau ia sedang dikejar-kejar oleh anak buah Veru. Veru menginginkan Sruti sama seperti dulu ketika Veru menginginkan Devti. Veru akan terus mengejarnya sampai ia mendapatkannya. Setelah mendengarkan penjelasan Sruti, Satya menawarkan diri untuk melindunginya dengan berpura-pura menjadi pacarnya. Padahal Satya hanya ingin memanfaatkan momen ini supaya ia bisa bertemu dengan para musuhnya. Suatu hari Satya dan Sruti sedang bersama. Dan kemudian datanglah anak buah Veru suruhan Deva. Satya pun mendekatinya. Saat itu anak buah Veru mencoba untuk memperingatkan Satya. Namun Satya malah menantang Deva untuk bertemu secara langsung. Satya sengaja memancing Deva untuk menemuinya. Keesokan harinya Deva pun datang menemui Satya. Satya memancingnya ke sebuah gedung kosong. Dan ketika sampai di sana, Satya langsung menghajarnya. Dan kemudian Satya mengikat Deva di sebuah kursi yang sudah ia aliri dengan listrik. Satya! Beranak kotakku! Di sana Satya meluapkan semua amarahnya kepada Deva. Dan pada akhirnya Deva pun dibunuh oleh Satya dengan cara disetrum. Sementara di tempat lain, Veru mendapatkan amplop yang berisi foto Deva yang ditulisi dengan angka 1. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke tempat kejadian Deva terbunuh. Dan mereka mulai menyelidiki kematian Deva. Veru pun datang untuk melihat kondisi Deva. Dan ia mulai bertanya-tanya siapa pelaku yang membunuh Deva. Pembunuhan yang kedua mulai Satya rencanakan. Ia mendatangi kantor Serapan, salah satu anak buah Veru.
Serapan yang tidak mengenali wajah Satya, ia pun bertanya. Satya menjelaskan bahwa kedatangannya untuk melaporkan temannya yang sudah hilang selama 10 hari terakhir, dan Satya pun menunjukkan sebuah foto. Serapan langsung kaget karena ternyata wajah yang ada di foto itu adalah wajah Devti. Serapan yang tidak percaya pun ia langsung menelpon Veru. Serapan pun langsung memberitahukan hal itu kepada Veru. Veru pun terlihat panik. Ia langsung menyuruh Serapan untuk menahan Satya. Namun ketika Serapan kembali, Satya sudah hilang. Ia pun pergi keluar untuk menyusul Satya. Serapan terus mengejar Satya dan mereka pun masuk ke dalam sebuah mall. Satya memancingnya masuk ke dalam sebuah lift. Ketika mereka berada di dalam lift, Satya langsung menendang tubuh Serapan. Serapan sempat akan menembak Satya, namun sayang, Satya jauh lebih kuat. Dan akhirnya pistol yang Serapan pegang mengarah ke tubuhnya, dan Serapan pun langsung tertembak. Satya langsung mengikat leher Serapan dengan sebuah tali, dan kemudian ia langsung menendangnya keluar hingga mengakibatkan Serapan tewas tergantung. Tak lama kemudian, inspektur polisi pun datang untuk menyelidiki. Setelah tubuh Serapan diturunkan, ia menemukan foto Serapan dengan Veru. Dan di saat inspektur itu mencari saksi di antara kerumunan pengunjung mal, Satya mengangkat tangannya. Dan Satya pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Satya menunjukkan sketsa wajah yang membunuh Serapan. Dan ternyata wajah itu adalah wajah Satya yang dulu. Kemudian inspektur polisi itu menemui Peru dan ia menunjukkan foto Serapan. Polisi itu meyakini kalau kasus pembunuhan ini ada kaitannya dengan Veru. Tak lama kemudian polisi itu menunjukkan sketsa wajah Satya. Peru terlihat kaget, namun kepada polisi Peru berbohong kalau ia tidak mengenali wajah itu. Di saat inspektur itu pergi, Peru terlihat sangat marah dan ia menyuruh anak buahnya untuk mendatangi rumah Satya. Kemudian sang paman yang menempati rumah Satya pun dibawa menghadap Veru untuk diinterogasi. Peru mengetahui kalau Ram yang membuat sketsa wajah Satya, dan Peru menanyakan di mana keberadaan Satya kepada Ram. Satya pun berakting dan memanipulasi dengan mengatakan bahwa target pembunuhan Satya berikutnya adalah Veru. Mendengar hal itu Veru pun terdiam. Peru yang marah dan ketakutan meminta Ram untuk segera melaporkan kepadanya jika Ram melihat Satya. Target Satya selanjutnya adalah Ajay, adik Veru. Satya memanipulasi agar Ajay jatuh cinta kepada Shruti. Shruti dijadikan alat untuk memancing Ajay. Shruti yang terobsesi menjadi artis dikenalkan kepada paman yang berpura-pura menjadi sutradara. Dan kemudian paman itu menyuruh Shruti untuk berakting dengan seorang pria yang tidak ia kenal. Dan ternyata pria yang dimaksud oleh paman itu adalah Ajay. Paman meminta Shruti untuk memikat Ajay. Di sisi lain Satya mendatangi Ajay. Ajay tidak mengenali wajah Satya yang baru. Dan itu tidak membuat Ajay curiga. Satya memberitahu Ajay kalau Shruti jatuh cinta kepadanya. Ajay pun langsung terpikat melihat Shruti yang cantik dan seksi. Semakin hari Ajay pun semakin masuk ke dalam perangkap Satya. Ajay semakin tergila-gila kepada Shruti. Suatu saat Ajay baru mengetahui kalau Shruti adalah perempuan yang disukai oleh kakaknya. Satya mulai mengadu domba Ajay dan Veru dengan mengirimkan foto-foto kedekatan Ajay dengan Shruti. Peru pun marah melihat itu. Peru memancing Ajay untuk berkata, namun Ajay terpaksa berbohong karena ketakutan. Suatu malam ketika Satya dan Ajay sedang bersama, Satya mulai menghasut Ajay untuk membunuh kakaknya itu. Satya mengatakan jika Ajay membunuh Peru, ia akan mendapatkan Shruti dan juga kekuasaan Peru. Ajay pun berhasil terhasut. Tak lama kemudian Ajay pun pulang ke rumah. Ajay langsung mendatangi kamar Veru. Dan kemudian ia langsung menembaki tempat tidur yang ia kira Peru sedang tertidur. Namun ternyata Peru tahu rencana adiknya itu. Peru datang dari belakang Ajay. Dan Ajay pun menyesali apa yang telah ia perbuat. Peru pun sedih karena adiknya telah mencoba untuk melenyapkannya hanya demi seorang wanita. Peru akhirnya marah dan langsung menyuruh anak buahnya pergi membawa Ajay dan segera membunuhnya. Ketika Peru sedang duduk, tiba-tiba ia melihat amplop. Dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah foto adiknya. Dan tak lama kemudian ponselnya pun berdering.
Ternyata Satya yang menelpon. Satya memberitahu Peru kalau ia adalah Satya yang selamat dari pembunuhan. Peru pun sontak kaget mendengar hal itu. Satya menjelaskan kalau semua anak buahnya yang mati itu adalah perbuatannya. Dan yang baru saja terjadi dengan adiknya itu juga semua rencananya. Setelah Satya menjelaskan panjang lebar, Peru pun akhirnya pergi untuk mencari dan menyelamatkan adiknya itu. Di perjalanan, Peru mencoba menelpon anak buahnya, namun ponselnya tidak ada yang aktif. Setelah Peru menemukan Ajay, ternyata Ajay sudah mati tertembak. Dan tak lama kemudian, Satya pun menelpon kembali. Ia memberitahu Peru kalau itulah yang pernah ia rasakan dulu, kehilangan orang yang paling kita cintai. Peru pun marah dan mengajak Satya untuk bertemu. Suatu malam, Peru mendatangi sebuah bar untuk mencari Satya. Peru menyandra Shruti untuk memancing Satya keluar. Saat itu Peru mendapatkan telepon dari Satya. Peru menyuruh Satya untuk keluar atau tidak ia akan membunuh Shruti. Di saat Peru berbalik, Peru kaget bahwa ternyata Ram yang selama ini ia kenal, dia adalah Satya. Tanpa basa-basi Satya pun langsung menghajarnya. వారింది మొహం మాత్రమే పగ కాదు రా Dan akhirnya Satya pun mendorong tubuh Peru sampai ia terjun bebas dari atas gedung. Setelah itu Satya meminta maaf kepada Shruti karena telah memanfaatkannya. Namun Shruti bukannya marah, ia malah berterima kasih kepada Satya karena telah menyelamatkannya dari kejahatan Peru. Peru pun akhirnya mati secara mengenaskan. Suatu hari di saat Satya sedang dalam perjalanan untuk memulai hidup baru, tiba-tiba seseorang melihatnya dan langsung menembakinya. Namun beruntung Satya berhasil selamat. Karena rasa penasaran, akhirnya Satya pun turun dari motor dan ia pun langsung mengejarnya. Orang ini pun lari terbirit-birit. Di sela-sela persembunyiannya, dia menyempatkan untuk menelpon seseorang. Ternyata dia seorang menteri, dan ia memberitahu menteri itu kalau Charan masih hidup. Mendengar hal itu, menteri itu pun kaget, dan ia segera memerintahkan orang itu untuk menelpon Dharma. Dan ia pun langsung menelpon Dharma. Setelah mendengar kabar itu, Dharma tak kalah kaget, dan ia langsung memerintahkan anak buahnya itu untuk segera membunuh Satya atau Charan. Di saat masih bersembunyi, Satya menemukannya, dan ia kembali mengejarnya. Namun sayang, di saat anak buah Dharma ini mencoba untuk melarikan diri, ia tertabrak oleh sebuah truk hingga ia pun tewas seketika. Satya pun bingung kenapa ia diburu oleh orang asing. Pada saat itu tiba-tiba ia melihat sebuah cermin, dan seketika ia baru menyadari bahwa orang itu mengincar wajahnya, bukan dirinya. Satya yang menyadari akan hal itu, ia pun semakin penasaran dan ingin mencari tahu siapa pemilik wajah ini. Ia pun teringat akan rumah sakit dan ia segera menelpon Dokter Sailaja. Dokter Sailaja pun kaget ketika Satya menelponnya, dan ia pun segera menemui Satya. Saat bertemu, Satya bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu, Dokter Sailaja memberitahu Satya bahwa wajah itu adalah wajah anaknya yang bernama Charan. Dokter Sailaja juga menjelaskan masa lalu Charan. Dokter Sailaja juga menceritakan kalau Charan adalah anak satu-satunya. Dia adalah seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu universitas di kota Hyderabad. Charan adalah pemuda yang sangat aktif dan memiliki banyak teman-teman. Charan juga mempunyai seorang pacar yang bernama Manju. Pada awalnya Dokter Sailaja sempat cemburu karena takut Charan akan lebih mementingkan Manju daripada dirinya. Namun Charan dengan dewasa menjelaskan bahwa ia sangat menyayangi ibunya dan selalu melihat ibunya di mata Manju. Mendengar hal itu Dokter Sailaja pun tersenyum dan akhirnya ia pun menyetujui hubungan mereka berdua. Namun sayang, senyum dan kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Nasib Charan seketika berubah ketika ramai pemberitaan di koran. Seorang wartawan memberitakan sebuah daerah kumuh yang diincar oleh seorang pengusaha yang melibatkan seorang menteri dan seorang penjahat yang bernama Dharma. Dharma adalah seorang penjahat yang berkuasa di daerah itu. Ia terkenal orang yang sangat jahat dan kejam. Ketika ramai pemberitaan di koran,
Sang menteri langsung mendatangi Dharma dan ia mempertanyakan pengaruh Dharma di kawasan tersebut. Menteri itu datang di saat Dharma sedang menyuapi anak kesayangannya yang menderita disabilitas. Dharma pun tak mau dianggap lemah. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh wartawan itu. Wartawan itu ternyata tinggal di kawasan itu. Saat itu juga anak buah Dharma mengejarnya, dan ia langsung ditusuk hingga mengakibatkan ia sekarat. Semua orang tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka takut akan kekuasaan Dharma, termasuk salah satu teman Charan yang kebetulan tinggal di daerah itu. Mereka semua tidak ada yang berani melawan. Pada saat itu Charan datang untuk berkunjung menemui temannya. Ia pun kaget melihat seseorang telah bersimbah darah. Charan ingin menolongnya, namun teman-temannya melarangnya, hingga pada akhirnya pria itu pun meninggal. Anak dan istri pria itu pun menangis histeris menyaksikan kejadian itu. Pada saat malam hari anak buah Dharma datang kembali ke kawasan kumuh itu. Melalui anak buahnya, Dharma meminta seluruh warga yang tinggal di sana untuk pergi meninggalkan daerah itu. Semua warga harus menandatangani persetujuan dan mengosongkan daerah itu dalam waktu 1 bulan. Semua warga pun ketakutan dan akhirnya mereka dengan berat hati menandatangani surat perintah dari Dharma. Pada saat itu rombongan Charan dan teman-temannya datang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah ayahnya teman Charan menjelaskan, teman Charan tidak terima kalau ia harus meninggalkan tanah kelahirannya itu. Charan pun memberikan semangat kalau mereka tidak bisa terus mengalah dan mereka harus melawan. Namun ayahnya teman Charan berpendapat lain. Ayahnya terlalu takut akan terjadi suatu hal yang menimpa anaknya itu. Akhirnya ayahnya meminta Charan untuk pergi meninggalkan daerah itu. Sepanjang malam temannya Charan terus memikirkan hal itu. Dan pada keesokan harinya, ia pun nekat mendatangi Dharma sendirian. Setelah bertemu, dia meminta dan memohon kepada Dharma untuk membatalkan proyeknya. Namun Dharma tak mau mengalah, dan Dharma langsung menendangnya sampai ia terpental ke halaman. Temannya Charan pun marah, namun sayang, kekuatannya tak sebanding dengan Dharma. Dharma tak segan langsung menusuk perutnya dengan sebuah pedang. Dengan sangat kejam, Dharma menyiksanya hingga teman Charan pun meninggal di tangannya. Kematian teman Charan menjadi pukulan berat bagi semua warga di sana, terutama kedua orang tuanya. Charan yang datang pun tak tega melihat kesedihan ayah dan juga ibu dari sahabatnya itu. Ditambah lagi Dharma yang ternyata menyandra mayatnya. Charan pun marah dan ia pun segera mendatangi rumah Dharma. Charan menghancurkan gerbang rumah Dharma. Charan sedih melihat jasad sahabatnya itu tergeletak di halaman. Charan segera menghampirinya dan menutupi wajahnya dengan kemeja yang ia kenakan. Namun pada saat itu Charan langsung diserang oleh semua anak buah Dharma. Beruntung Charan berhasil mengalahkan semuanya. Setelah semua anak buah Dharma kalah, ia menghampiri Dharma. Ia memberitahu Dharma kalau apa yang ia lakukan salah dan Charan mengancam Dharma. Dharma pun ketakutan dan ia pun hanya bisa terdiam. Akhirnya Charan berhasil membawa jasad sahabatnya itu dan membawanya kepada keluarganya. Charan menjadi harapan bagi semua warga di sana dan mereka pun akhirnya membakar kertas yang sudah ditandatangani oleh semua warga. Dharma yang mengetahui hal itu pun marah besar dan ia berencana untuk membunuh Charan. Namun terlebih dahulu Dharma melancarkan strategi dengan menyandra orang-orang terdekat Charan dan juga menghancurkan kawasan yang Dharma incar. Ibunya dan juga Manju didatangi oleh anak-anak buah Dharma. Saat di dalam perjalanan, Charan mendapatkan telepon dari Dharma. Dharma pun mengatakan mana dulu yang akan Charan selamatkan. Charan pun bingung siapa yang harus ia selamatkan terlebih dahulu.
Namun tiba-tiba Dharma mendapat telepon dari anak buahnya yang ada di rumah. Dan ia mengatakan kalau Charan sedang bermain bersama anaknya. Dharma pun kaget mendengar hal itu. Dan ia segera menelpon semua anak buahnya untuk segera meninggalkan semua kegiatannya. Tak lama kemudian Dharma menelpon Charan. Dan Charan mengatakan kalau orang-orang di daerah kumuh itu sekarang tidak takut lagi kepada Dharma. Dharma pun semakin marah dan menantang Charan untuk bertemu. Dharma pun akhirnya mendatangi kawasan itu. Semua warga di sana sudah berkumpul. Charan membangkitkan keberanian para penduduk di sana untuk berani melawan Dharma. Semua warga hanya terdiam dan itu membuat Dharma merasa di atas angin. Ia berpikir semua warga takut kepadanya. Namun tiba-tiba ayah sahabat Charan maju dan ia langsung menendang tubuh Dharma hingga mengakibatkan Dharma terjatuh. Dan akhirnya semua warga pun maju untuk menyerang. Semua warga laki-laki dan perempuan bekerja sama untuk melawan Dharma dan semua anak buahnya. Ketika Dharma akan dibunuh, Charan menghentikannya. Kemudian ia menghampiri Dharma untuk memperingatkannya agar tidak berani mengganggu lagi semua warga dan kawasan itu. Dharma pun akhirnya diusir dari sana. Ayah sahabat Charan pun berterima kasih dan ia menyadari bahwa mereka tidak perlu takut lagi kepada Dharma. Charan pun memeluknya. Semua warga pun bersorak dan mereka merasa bahagia. Keesokan harinya pengusaha itu mendatangi rumah Dharma. Ia mendesak Dharma untuk segera mengosongkan tempat itu karena ia sudah membayarnya. Jika Dharma gagal, ia akan meminta ganti rugi kepada Dharma. Menteri yang selalu di samping Dharma menyarankan kepada Dharma untuk membunuh Charan. Dan anak buah Dharma yang lain memberitahu kalau Charan akan melakukan perjalanan ke Pisakpatnam. Dharma pun mengerahkan semua anak buahnya untuk mengepung dan membunuh Charan. Di saat Charan dan sahabatnya akan pulang ke Hyderabad, ternyata bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang ditumpangi oleh Satya. Di tengah perjalanan, busnya dikepung oleh anak buah Dharma. Charan yang menyadarinya ia akan turun dari bus. Namun tiba-tiba sahabatnya itu menusuknya beberapa kali. Sahabat Charan ternyata sudah dihasut oleh Dharma. Ia sengaja membantu Dharma untuk membunuh Charan demi cita-citanya yang ingin terjun ke dunia politik. Charan yang terluka pun ia turun dari bus. Charan mulai melawan semua anak buah Dharma yang mengepungnya. Di saat Charan sedang sibuk melawan, pada saat itu Dharma datang dan langsung menusuk Charan dari belakang. Namun walaupun penuh dengan luka tusukan, Charan masih kuat. Tapi sayang, pada saat itu sahabat Charan menusuk Charan kembali dari belakang hingga akhirnya mengakibatkan Charan tewas. Dharma mengirimkan mayat Charan ke ibunya. Dokter Sailaja sangat terpukul dengan kematian anaknya itu. Tapi pada saat itu, bersamaan dengan kejadian yang menimpa Satya, tubuh Satya masih menginginkan kehidupan. Dan pada akhirnya, Dokter Sailaja memberikan wajah anaknya itu kepada Satya dengan tujuan menyelamatkan dan memberikan harapan untuk orang-orang. Setelah Dokter Sailaja selesai menceritakan semuanya kepada Satya, ia mengajak Satya datang ke tempat kumuh itu. Semua orang terkejut melihat Charan hidup kembali. Semua orang langsung senang melihat ia kembali datang. Selama ini semua warga selalu mengingat kata-kata Charan, apapun yang terjadi mereka akan melawan Dharma, walaupun mereka akan kehilangan segalanya. Di saat itu anak buah Dharma datang untuk mengancam warga kembali. Namun seketika mereka terkejut ketika melihat Charan yang masih hidup. Mereka semua langsung kabur melarikan diri. Dan pada saat itulah Satya memutuskan untuk menjadi Charan dan akan tetap melawan Dharma demi membela semua orang yang tertindas. Suatu hari sahabatnya Charan yang dulu menusuknya dari belakang diarak mengelilingi kota karena ia mencalonkan diri untuk menjadi petinggi di kota itu. Namun tiba-tiba dia melihat Charan. Ia terkejut dan ia pun langsung pergi ke rumah Dharma untuk melapor. Ia langsung memberitahu Dharma bahwa Charan masih hidup. Dan benar saja,
Tak lama kemudian Charan sudah ada di gerbang rumahnya. Namun kali ini Charan tidak datang sendiri. Charan datang bersama semua warga yang selama ini Dharma tindas. Dengan penuh semangat semua warga mulai masuk dan menyerang semua anak buah serta menghancurkan rumah Dharma. Dharma yang semakin terpojok dan ketakutan pun akhirnya ia menyandera Dokter Sailaja. Namun pada saat itu tiba-tiba sahabatnya Charan menikam Dharma. Namun Dharma balik menikam pundak sahabat Charan itu hingga ia sekarat. Dharma yang masih punya kekuatan, ia langsung membawa pedang dan mulai menyerang Charan. Namun beruntung, di saat Dharma akan menusuknya, Charan menghindar dan akhirnya pedang itu menusuk sang menteri. Charan pun menendang mereka berdua hingga mengakibatkan mereka terjatuh ke halaman. Warga yang penuh amarah pun langsung mengeroyok mereka berdua hingga mengakibatkan mereka mati mengenaskan. Dan di sini film pun berakhir. Oke sobat, itulah akhir cerita dari film Yevadu. Film yang lumayan membuat deg-degan karena banyak aksi pembunuhannya. Semoga alur cerita ini bisa menghibur sobat semua ya. Cukup di sini dulu untuk alur cerita kali ini. Ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.